Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih kok kita harus mendengar cerita wali-wali, mendengar cerita karomah-karomah, yang kadang-kadang di sini siwa itu cerita-cerita khurafat saja, cerita-cerita ngarang-ngarang saja. Dianggap ngarang karena tidak masuk akal. Padahal saya bilang tadi, mesti tidak masuk akal karena itu kejadian luar biasa. Dan Al-Quran di surat Yusuf menjelaskan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah luar biasa tentang mukjizat, karomah dan lain sebagainya itu ada ibroh, ada pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab. Mata hatinya hidup, tidak sekedar mata pikirannya. Al-Quran itu kan ada ulil absor, ada ulil nuha, ada ulil albab. Yang ulul albab itu lub itu hati. Jadi kenapa ada cerita-cerita wali karomah yang luar biasa? Ya karena untuk ibroh bagi kita, biar tidak terlalu terjebak pada mekanisme duniawi. Makana hadisan yuftaro. Semua itu bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, asli itu. Nabi Ibrahim dibakar kok tidak mempan, asli itu. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur masih utuh, tidak bertambah tua, asli. Makana hadisan yuftaro. Bahwa itu tidak masuk akal, Pak. Itu pakai ilmu biologi manapun, fisika manapun tidak nyambung. Iya, wong itu namanya karomah. Makana hadisan yuftaro. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi membenarkan apa yang sedang dihadapi. Wa tafsila kulli syai', dan memerinci segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan, dan juga sebagai petunjuk, warahmatan, dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang tanya, ngapain sih Pak cerita-cerita yang tidak masuk akal begitu? Iya, tujuannya apa? Untuk menyadarkan kita, jadi pelajaran bagi kita bahwa hidup ini tidak seeksak pikiran kita dan yang tampak di depan mata. Ada banyak yang kadang-kadang tidak terduga. Maka jangan putus asa, juga jangan lalai. Karena kadang-kadang kalau kita menganggap hidup ini hanya sesuai kalkulasi akal kita saja, mungkin hari ini kita harusnya sudah putus asa. Ada banyak sekali masalah dalam hidup ini. Tapi kenapa kita tidak begitu? Kita yakin ada Allah. Kita yakin punya Allah. Orang kok sedih terus-terusan, stres terus-terusan, marah terus-terusan, kecewa terus-terusan, ini sebenarnya dia lupa bahwa dia punya Allah. Nah, maka kalian yang sedang galau, tidak move on lama, kamu lupa bahwa ada Allah. Jangan putus asa. Jangan dikira meleset targetmu yang satu terus hidupmu hancur. Kamu bisa bikin target yang baru. Masih ada Allah. Contohnya banyak. Dalam Al-Quran yang jelas, misalnya ada cerita Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa. Yang ini memang sejak dalam kandungan orang tuanya bernazar mendedikasikan beliau untuk Allah saja. Nah, ini hidupnya memang dijamin oleh Allah. Makanan selalu datang dari langit. Dan itu tidak milih musim. Kalau dalam ceritanya, makanan buah-buahan musim dingin bisa dihadirkan di musim panas, buah-buahan musim panas dihadirkan di musim dingin. Tidak musimnya duren, kalau memang pengen duren, ya duren datang. Tidak musim rambutan, pengen rambutan datang. Nah, itu diantara karomah untuk Sayyidah Maryam. Ini sampai Nabi Zakaria heran, pamannya heran, ini makanan dari mana?
atau Ashabul Kahfi. Nah, ini yang karena istiqomah dengan keimanannya sampai dikejar-kejar bersembunyi di goa, tidur 309 tahun. Oh, itu 3 abad lebih ya. Itu kalau dibandingkan Indonesia dijajah Belanda, itu Belanda datang sampai pulang baru bangun. Ini kan 3,5 abad itu Belanda itu. Dan itu masih muda. Bangun setelah 309 tahun pun masih muda. Jadi ini Ashabul Kahfi, itu karomah dari Allah. Atau ada cerita menterinya Nabi Sulaiman yang mampu menghadirkan singgasananya Ratu Balkis sekedipan mata, ngalah-ngalahi Ifrit. Jadi sebelum Nabi Sulaiman kedip, singgasananya Ratu Saba sudah di depannya. Ini menteri yang namanya Asif bin Burkhiyah. Ada yang bilang Asif bin Farkhiyah. Ini keluar biasaan anugerah Allah pada orang-orang yang disayangi. Dan masih banyak cerita-cerita ini. Saya tadi membayangkan, saya tak cerita-cerita aja apa ya malam hari ini. Wah, nanti kalian tambah ngantuk. Jadi insya Allah cerita-cerita kalian ngerti semua lah. Malam hari ini kita agak mendalami konsep-konsepnya. Apa itu yang dimaksud karomah, tanda-tanda karomah dan maksudnya. Sesuatu ini bagi kita yang tidak mendapat karomah, untuk menilai ini karomah benar atau istidraj atau apa. Yang pertama apa? Orang yang menerima ini memang orang soleh. Itu karomah. Bukan berarti kayak kita tidak terlalu soleh, ini tidak mungkin luar biasa. Tapi kalau yang untuk kita kan namanya ma'unah. Tapi kalau itu karomah, pastikan ini orang soleh. Jadi Pak, tetangga saya itu tidak pernah sholat loh Pak, tapi karomahnya, ya bukan karomah kalau itu. Jadi karomah itu hanya untuk wali-walinya Allah. Berarti dia harus orang soleh. Ada lagi yang kedua, tidak secara khusus berdoa, meminta, melatih diri untuk mendapat keistimewaan itu. Jadi ini memang insidental, diberikan langsung oleh Allah. Maka yang latihan-latihan, Pak saya latihan biar tidak mempan dibacok Pak, saya kayak gitu, itu mungkin ada, tapi namanya bukan karomah. Karomah itu memang sesuai kebutuhan saja. Ketika Allah menganggap kekasihnya ini butuh, itu diberi saat itu juga. Dan itu nyambung dengan ciri ketiga, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa disombongkan. Ya persis seperti ketika Nabi Musa mukjizat, tongkatnya dipukulkan laut, terus lautnya terbelah. Itu kan insidental, saat itu Nabi Musa diberi petunjuk, disuruh mukulkan tongkatnya Jadi sepenuhnya prerogatifnya Allah, kapan, di mana, seperti apa. Bukan latihan, juga bukan melalui riyadhah lama minta bisa ini, ya Allah saya minta bisa melihat yang gaib-gaib, ya Allah, bukan itu. Jadi karomah itu sepenuhnya anugerahnya Allah. Jadi ya tongkatnya Nabi Musa tadi setelah dipakai itu terus kamu coba, ayo terbelah, besok nyoba lagi, ayo buat main-main gitu, tidak bisa dipamerkan. Dia sifatnya insidental, memang anugerah Allah. Sewaktu-waktu ketika Allah menganggap kekasihnya ini butuh, itu diberi. Makanya tidak bisa dipamer-pamerkan. Tidak bisa kok, wah saya wali loh, coba lihat saya bisa jalan di atas air nih, itu dipamerkan. Tidak bisa begitu. Ciri sederhananya, orangnya memang soleh, bukan sesuatu yang memang diminta lama atau dilatihkan lama. Dan yang ketiga, tidak dipamer-pamerkan. Ini namanya karomah. Terus maksudnya apa sih? Karomah itu dianugerahkan oleh Allah. Secara umum targetnya 3. Jadi pasti itu tidak sekedar keuntungan atau kesenangan atau senang-senang saja bagi orang yang dicintainya,
tapi lebih pada untuk meningkatkan tambah mantep, tambah Allahu Akbar, betapa Allah itu maha kuasa. Manusia yang secara fisika, matematika tidak mungkin bisa jalan di atas air, ternyata bisa. Orang tambah yakin. Ini target pertama. Jadi hadirnya karomah menambah mantep keimanan seseorang. Yang kedua, hadirnya karomah menambah percayanya orang pada para wali ini. Jadi sehingga ketika para wali ini dakwah lebih mudah diterima. Misalnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang bisa bikin tiangnya Masjid Demak hanya dari tatal, yang sampai hari ini itu kan kita bisa melihat masjid semegah sekokoh itu tiangnya hanya dari tumpuan kayu yang dirangkai. Oh, ini kan tidak sembarangan, kok kamu nyoba ya pontang-panting. Ilmu arsitektur yang mana ya kesulitan bikin itu. Ini semacam karomah yang tidak sembarangan orang bisa. Nah, ketika orang ngerti, wah ini berarti beliau memang waliullah. Itu kan ketika mengajak kita, mendakwahi kita lebih mudah masuk. Jadi ini jadi wasilah, jadi sarana orang tambah percaya. Ya karena masyarakat Jawa cara berpikirnya agak gaib, agak mistik, ya nanti banyak mukjizat karomah-karomahnya para wali itu ya seputar itu. Nah, yang ketiga, adanya karomah itu ya penegasan bagi wali ini tentang makomnya dan tuntutan untuk istiqomah. Berarti Allah menerima itu. Kalau dalam dunia tasawuf kan yang dilakukan seorang wali itu dari satu tahap ke tahap lain namanya makomat. Kesungguhan seorang wali mendaki makomat itu nanti disambut oleh Allah dengan namanya akhwal. Nah, karomah ini bagian dari akhwal tadi. Meskipun kalau dalam tasawuf, karomah ini kadang-kadang posisinya tidak sekedar anugerah, tapi juga ujian. Jadi kalian diberi karomah, misalnya kalian wali yang diberi karomah itu bisa dimaknai juga sebagai ujian. Setelah dapat karomah terus apa ayo yang kamu lakukan? Kamu merasa sudah sampai tujuan, selesai, atau tambah istiqomah, atau lebih meningkat lagi istiqomahnya, atau apa? Ini namanya ujian. Kayak kalian lulus kuliah itu loh, sampai di 1 degree misalnya, lulus S1. Itu kan anugerah, tapi kan sekaligus ujian. Setelah lulus terus kalian mau apa terusan? Kemarin statusmu mahasiswa, sekarang naik makom jadi alumni. Saya tidak tahu tadi alumni itu makomnya naik atau malah turun. Tapi kan ganti makom sekarang. Ini kan semacam ujian. Dan terus apa yang kamu lakukan terusan dengan itu? Nah, makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu karomah itu harus hati-hati yang mendapat karomah ini, karena banyak yang terdistraksi di karomah ini. Begitu dapat karomah terus merasa selesai perjalanannya. Padahal karomah ini bukan akhir perjalanan, masih panjang perjalanan menuju Allah. Baik, jadi itu tanda-tandanya dan maksudnya. Ada 2 jenis karomah. Yang pertama hissiyah, yang kedua maknawiyah. Hissiyah ini karomah yang sering teman-teman ceritakan karena bisa dilihat. Jadi hissiyah itu misalnya bisa membaca hatinya orang, pikirannya orang, bisa menyebut nanti akan terjadi apa,
bisa apalah cerita jalan di atas air, bisa ada di mana-mana. Sekarang di sini yang lain, oh saya belum Pak tadi ketemu Pak Faiz di sana kok sekarang sudah ada di sini. Oh yang di sana ya saya yang lain bagian. Nah ini ada jenis karomah. Ini namanya hissiyah. Jadi orang bisa mengindranya langsung, melihatnya langsung. Begitu saya ngomong kejadian. Nah, jalan harusnya waktunya lama. Misalnya Surabaya Jogja harusnya kalau naik tol 3,5 jam, ini setengah jam sudah sampai. Tadi tidur tidak tahu-tahu sudah nyampe. Nah itu kan hissiyah namanya. Kejadian luar biasa yang sifatnya indrawi. Hissi itu kan indra, panca indra. Nah, jadi ini jenis pertama. Biasanya yang teman-teman kejar itu kan yang ini. Ingin loh Pak, sekali-sekali saya punya kelebihan apa gitu. Bisa membaca pikirannya orang, bisa membaca hatinya orang kan. Ini hissiyah namanya. Saya tidak tahu kalian siap apa enggak. Misalnya kalian punya kemampuan membaca pikiran atau hatinya orang, itu siap enggak kalian? Kayak saya ini misalnya ngadep kalian itu pikiranmu kedengaran semua, jangan-jangan malah stres kamu. Sebanyak ini orang yang sana lihat saya sambil bilang, Pak Faiz itu kalau ngomong-ngomong opo itu ruwet. Kok lama sekali tidak selesai ngajinya. Wow, kamu mungkin malah terdistraksi jadi tidak fokus. Kamu belum siap. Nah, apalagi kamu bisa berada di banyak tempat sekaligus, wis ndak bayangke. Atau kamu bisa melihat apa min waroi hijab. Jadi meskipun ada penghalang bisa tembus melihatnya, tambah bahaya kalau kamu. Ini karomah hissiyah. Ada yang lebih sejati. Karomah itu namanya karomah maknawiyah. Mungkin kalian tidak terlalu tertarik, tapi justru inilah karomah yang dikejar-kejar oleh wali. Karomah maknawiyah itu adalah karomah yang hanya dirasakan, tidak hissi, orang lain tidak melihat, oleh yang mengalami langsung. Misalnya tambah istiqomah, misalnya bersihnya hati dari buruk sangka, iri, dengki, akhlaknya tambah baik, oleh Allah dianugerahi akhlak mulia sepenuhnya. Ini karomah maknawiyah. Jadi ada dua jenis karomah, ada hissiyah, ada maknawiyah. Hissiyah oke untuk bukti dan macam-macam tadi, maknawiyah jauh lebih hakiki.